Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bejana Hati ingin berbagi tentang 2 mukjizat dan penampakan Bunda Maria. Tapi sebelum kita mulai, bagi Anda yang baru menonton channel ini, silahkan dukung kami dengan subscribe agar kami dapat terus memberitakan karya keselamatan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mukjizat dan penampakan Bunda Maria di India. Di daerah itu terdapat seorang anak gembala Hindu lokal yang sedang melakukan tugas seperti biasanya, membawa susu dari Vailankani kepada tuannya di Nagapattinam. Walaupun hari masih pagi dan segar, anak itu mengalami kelelahan. Dia melewati sebuah kolam air di Jalan Anapilai di Vailankani. Dia menempatkan pot susu di bawah pohon beringin dekat dengan kolam. Anak itu kemudian tertidur ke dalam tidur yang tidak biasa. Kemudian tiba-tiba dia kaget berdiri. Ia melihat sebuah penampakan yang manis dari seorang wanita yang cantik sedang menggendong anak paling menarik seperti penampilan ilahi. Selagi anak itu masih terkejut, wanita itu meminta sejumlah susu untuk anak laki-lakinya dan kemudian diberikannya dengan penuh sukacita. Tiba di rumah tuannya, anak itu meminta maaf atas keterlambatan serta susu yang telah berkurang karena kejadian yang dialaminya pada saat perjalanan. Tuan yang tidak sabar itu tidak percaya pada cerita tersebut. Namun tiba-tiba sebuah peristiwa besar terjadi, susu mulai keluar meluap-luap dari dalam pot yang dibawa anak tadi. Melihat keajaiban ini, si tuan meminta ditunjukkan tempat penampakan ibu dan anaknya. Ketika mereka sampai di tempat itu, Bunda Maria muncul sekali lagi kepada anak itu, tapi sang tuan hanya bisa melihat cahaya berkilauan yang terang. Si tuan dan penduduk lainnya mulai percaya pada penampakan Bunda Maria dan mulai saat itu tempat penampakan tersebut disebut mereka sebagai mata kulam atau kolam Bunda. Yang kedua adalah mukjizat dan penampakan Bunda Maria di Meksiko. Pada suatu Sabtu pagi-pagi sekali, Juan Diego sedang bergegas menuju Tlatelolco, sebuah gereja di Meksiko untuk mengikuti misa. Sesampai di kaki Bukit Tepeyak, ia mendengar suara yang sangat merdu dari puncak bukit seolah suara berbagai burung bernyanyi. Ia tidak pernah mendengar suara seperti itu dan merasa sangat heran. Setelah suara itu berhenti, ia mendengar namanya dipanggil oleh seseorang dan puncak bukit itu, ia lalu memanjat bukit itu untuk mencari tahu. Sesampai di atas, ia melihat seorang wanita dengan pakaian berkilauan sangat indah sedang berdiri, sementara di sekitarnya bunga, rumput, batu dan sebagainya ikut tampak berkilauan. Wanita itu menyatakan dirinya sebagai perawan Maria, Bunda Allah yang benar, Allah pencipta, penguasa surga dan dunia. Ia menginginkan sebuah gereja dibangun di sini, supaya dari ini Allah akan memberikan semua kasih sayang, bantuan, perlindungan kepada semua penduduk di tanah ini. Ia juga menyuruh Juan Diego untuk menyampaikan maksudnya kepada uskup di Meksiko. Setelah menghormat kepada Bunda Maria, Diego langsung bergegas ke Meksiko. Ia kemudian langsung pergi ke tempat uskup Juan de Zumaraga, seorang Fransiskan. Setelah menunggu lama, akhirnya uskup bersedia menerimanya. Ia menyampaikan apa yang dilihat dan didengarnya kepada uskup serta menyampaikan permintaan Bunda Maria untuk mendirikan gereja di bukit itu. Tentu saja uskup tidak percaya, akan tetapi tidak mengatakannya secara langsung melainkan mengatakan akan mempelajari permintaan tersebut. Juan Diego merasa amat kecewa dan saat itu juga kembali ke bukit untuk menemui Bunda Maria lagi untuk melaporkan bahwa uskup tampaknya tidak mempercayainya. Ia mengatakan karena ia orang kecil maka kata-katanya tidak akan didengar sehingga ia merasa gagal dalam menjalankan tugasnya. Bunda Maria dengan bijaksana menjawab bahwa ia tidak salah mengutus dia ke uskup dan meyakinkannya bahwa suaranya akan didengar. Sehingga ia mengutus Juan Diego lagi besok untuk bertemu uskup dan mengatakan sekali lagi bahwa perawan Maria, ibu dari Allah yang benar yang mengutusnya. Juan Diego kemudian pulang untuk beristirahat. Keesokan harinya sehabis misa Minggu pagi, ia bergegas lagi menemui uskup. Lagi, setelah lama menunggu ia diizinkan bertemu uskup. Sekali ini sambil menangis dan memohon ia menyampaikan permintaan Bunda Maria tersebut.
Akan tetapi uskup tetap tidak percaya dan malah bertanya macam-macam tentang penampakan itu. Meskipun sudah dijelaskan dengan detail oleh Juan Diego, uskup tetap tidak yakin. Bahkan akhirnya ia mengatakan memerlukan suatu tanda dari wanita itu supaya ia yakin bahwa itu adalah Bunda Maria. Setelah Juan Diego pulang, uskup kemudian menyuruh seseorang mengikuti dia supaya uskup tahu kemana ia pergi atau kepada siapa ia bertemu. Akan tetapi orang suruhan itu dengan segera kehilangan jejak Juan Diego. Sementara itu Juan Diego kembali ke bukit itu dan menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa uskup menginginkan suatu tanda. Bunda Maria berkata supaya Juan Diego kembali besok karena besok ia akan memberikan suatu tanda yang akan meyakinkan uskup. Hari Senin keesokan harinya, Juan Diego tidak bisa kembali ke bukit itu karena ketika kembali ia mendapati pamannya Juan Bernardino sakit keras. Ia kemudian sibuk mengurus pamannya dan memanggil dokter, akan tetapi semuanya terlambat karena sakitnya sudah terlampau parah. Ketika malam tiba, pamannya memintanya besok untuk mencari pastur supaya ia dapat mengaku dosa karena pamannya merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Besoknya sebelum matahari terbit ia bergegas ke Tlatelolco untuk mencari pastur. Ia menyadari satu-satu jalan untuk ke Meksiko adalah melewati bukit tempat ia seharusnya bertemu lagi dengan Bunda Maria. Supaya tidak terlihat ia memutuskan untuk berjalan memutar. Tetapi rupanya Bunda Maria tetap mengetahuinya dan berjalan menuruni bukit untuk mencegat dia lalu bertanya padanya hendak kemana. Juan Diego merasa sangat malu bercampur takut lalu menceritakan keadaan pamannya dan ia meminta maaf bahwa hari ini ia harus mengurus pamannya terlebih dahulu dan akan kembali besok. Bunda Maria berkata, "Jangan takut dan jangan ragu bahwa aku adalah Bunda Maria yang akan menjagamu dan keluargamu dan jangan terpengaruh oleh keadaan pamanmu, bahwa ia tidak akan mati bahkan saat ini juga sembuh." Pamannya benar sembuh pada saat itu juga seperti yang nantinya didapati oleh Juan Diego. Mendengar pernyataan Bunda Maria, ia menjadi sangat gembira dan memohon padanya untuk memberikan bukti supaya bisa disampaikan ke uskup. Lalu Bunda Maria menyuruhnya memanjat ke atas bukit, katanya lagi, "Di situ akan terdapat banyak bunga, potong lalu susun dengan baik untuk kemudian bawa ke uskup sebagai tanda kebenaran tentang keberadaan Bunda Maria." Juan Diego segera memanjat bukit tersebut. Ketika sampai di atas ia mendapati berbagai macam bunga mawar bermekaran dengan indahnya dibarengi dengan wangi semerbaknya. Itu adalah suatu keajaiban karena tidak mungkin bunga tumbuh di bukit gersang tersebut yang biasanya hanya ditumbuhi semak belukar dan lagi tidak mungkin ada tumbuhan hidup karena saat itu adalah musim dingin. Ia memotongnya, mengumpulkannya, kemudian menyimpannya di balik tilma, semacam mantel yang dibuat dari serat kaktus, lalu ia turun ke bawah untuk menemui Bunda Maria lagi. Di bawah, Bunda Maria merapikan susunan bunga tersebut dan membungkusnya lagi dengan tilma tersebut. Sambil berpesan bahwa jangan memperlihatkan bunga ini sebelum benar-benar berada di depan uskup. Dengan demikian setelah melihat bunga ini uskup akan percaya dan dengan bantuannya sebuah gereja pasti akan didirikan. Juan Diego kembali lagi ke tempat uskup. Kali ini tidak ada seorang pun yang mengizinkannya menemui uskup karena ia dianggap seorang pengganggu. Meskipun begitu ia tetap tinggal di situ menunggu dengan sabar. Karena ia diam menunggu dengan lama akhirnya pembantu-pembantu uskup mulai memperhatikannya. Terlebih karena ia terlihat seperti menyembunyikan sesuatu di dalam tilmanya. Orang-orang itu karena penasaran lalu memintanya memperlihatkan apa yang ada di dalam tilma tersebut. Juan Diego merasa tidak mungkin ia menyembunyikannya lagi, dan karena tidak ingin diusir oleh mereka jika ia menolak permintaan mereka maka ia membuka tilmanya sedikit. Mereka melihat berbagai bunga mawar yang indah serta harum, mereka merasa senang bercampur heran terlebih karena seharusnya tidak ada bunga seperti itu di musim dingin. Mereka berusaha meraihnya tetapi gagal sampai 3 kali karena yang mereka lihat bukan bunga yang sesungguhnya tetapi seperti gambar yang dicap atau dianyam pada kain tilma. Mendapat kenyataan itu mereka terkejut dan langsung melaporkannya ke uskup. Mendengar kejadian itu uskup langsung menyadari bahwa Juan Diego membawa bukti yang ia minta kemarin lalu menyuruh mereka untuk membawanya masuk menemui uskup. Di depan uskup,
Juan Diego menceritakan lagi pertemuannya dengan Bunda Maria hari itu dan segala detail kejadian tentang dari mana asal bunga tersebut. Serta sekali lagi menyampaikan permintaan Bunda Maria, sehingga pada akhirnya ia berkata terimalah bunga ini sambil membuka tilma miliknya. Berbagai bunga mawar itu berjatuhan ke lantai lalu secara ajaib muncullah gambar Bunda Maria tercetak pada tilma tersebut. Karena melihat kejadian itu uskup dan orang-orang yang menyaksikannya tersungkur ke lantai, uskup menangis mohon ampun karena merasa bersalah tidak mempercayai cerita Juan Diego dari awal. Uskup kemudian membawa tilma itu ke dalam kapel dan Juan Diego tinggal di situ sehari lagi sesuai permintaannya. Keesokan harinya ia meminta Juan Diego untuk menunjukkan tempat di mana ia bertemu Bunda Maria untuk didirikan sebuah gereja serta menyuruh semua orang untuk pergi mengikuti mereka. Setelah menunjukkan tempatnya, Juan Diego pamit pulang untuk melihat keadaan pamannya dan ia mendapat kenyataan bahwa pamannya sudah sembuh total. Bahkan pamannya juga melihat penampakan Bunda Maria persis seperti yang dialami oleh keponakannya itu. Mereka kemudian bersama-sama kembali menemui uskup untuk memberi kesaksian tentang peristiwa mukjizat tersebut kepada uskup. 2 tahun kemudian berdirilah gereja yang pertama di tempat itu. Tilma bergambar Bunda Maria dipindahkan dari kapel uskup ke gereja itu supaya semua orang dapat menyaksikan dan mendapatkan berkat dari keberadaannya. Sekarang kain tilma itu dikenal dengan nama Our Lady of Guadalupe, Ibu Kami dari Guadalupe, dan gerejanya bernama Basilica of Our Lady of Guadalupe. Bagaimana pendapat Anda setelah mengetahui mukjizat dan penampakan Bunda Maria ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga iman kita terus bertambah dan bermekaran seperti bunga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.